Halo dulur, cek kabeh ono video kaya ngene. Subscribe, unekne loncenge, like, comment, lan Halo dulur, balik mana ambe aku Niki Andri Pratama di podcast milenial. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing tentang pengalamanku selama mengikuti tes IELTS, selama proses pertama aku belajar tes IELTS sampai aku mengambil tes IELTS, dan aku bakal memberikan sedikit tips dan trik buat kalian yang mau ambil tes IELTS yang mungkin bisa membantu kalian selama belajar IELTS ini. Oke, salah satu tantangan buat pemburu beasiswa adalah tes IELTS ini, karena tes IELTS bukan hal yang mudah tentunya, dan tes IELTS ini mengetes seluruh kemampuan bahasa Inggris kita. 4 kemampuan seluruhnya dites. Yang pertama reading, yang kedua writing, yang ketiga listening, dan yang keempat speaking. Semuanya dites, dan itu semua sulit banget gitu. Tapi tidak ada kata sulit jika kalian mau berusaha dan bekerja keras. Dan aku bakalan bercerita pengalamanku selama aku mengambil tes IELTS. Waktu dulu proses pertama aku mengambil kursus preparation tes IELTS, dan itu khususnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Karena intinya kalau kita belajar suatu bahasa itu kita harus terbiasa, semua itu tentang kebiasaan teman-teman. Jadi kita harus membiasakan diri dengan bahasa itu, membiasakan menulis, membiasakan mendengar, membiasakan berbicara, dan juga membiasakan membaca bahasa tersebut. Jadi intinya kita harus belajar rutin teman-teman. Rutin, jangan pernah kalian malas untuk belajar. Misalkan hari ini belajar IELTS, besok nggak belajar, lusa belajar IELTS, itu jangan. Jadi hari ini belajar IELTS, besok belajar, lusa juga belajar, tapi dikit-dikit, porsinya dikit-dikit juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sedikit ya. Nah, oke, pertama-tama aku bakalan ngasih tips dan trik ini gimana aku bisa lolos tes IELTS dengan nilai yang cukup, tidak terlalu memuaskan, intinya dengan nilai yang cukup, dan aku bisa gunakan IELTS itu untuk apply beasiswa. Nah, pertama untuk kemampuan yang pertama yaitu kemampuan yang listening ya, mendengarkan. Buat teman-teman yang mau ambil IELTS nih yang untuk kemampuan listening, tips dan trik dari aku, yang pertama kalian harus terbiasa mendengarkan bahasa Inggris. Nah, caranya gimana? Oke, caranya kalian bisa download radio-radio UK, radio BBC News, ataupun radio live radio UK itu kalian bisa ketik di Play Store ataupun di App Store. Nah, kalian dengerin itu tuh selama 15 menit aja setiap hari. Wajib setiap hari 15 menit dengerin itu. Dan kalian coba paham itu penyiar radio itu ngomong apa gitu. Nah, secara tidak sadar, lama-kelamaan skill listening kalian pasti bakalan meningkat gitu teman-teman. Itu hal yang aku lakuin, dan listeningku nilainya yang terbaik dari semua skill gitu. Karena aku secara teratur melakukan hal tersebut gitu. Itu untuk listening. Dan untuk yang skill yang kedua adalah writing. Untuk writing ini tentunya yang sangat susah sekali buat aku kalau menurutku ya. Tetapi intinya writing itu adalah tentang kita harus berlatih secara terus-menerus. Jadi kita harus berlatih secara terus-menerus gitu. Dan ada sebuah struktur ketika kita writing. Aku diajari dulu waktu aku preparation IELTS itu, ada sebuah struktur dalam satu paragraf di dalam sebuah hasil karya tulis kita itu, satu paragraf itu harus berisi satu kalimat pokok utama dan yang lainnya adalah kalimat pokok pendukung gitu teman-teman. Oke, aku akan beri contoh ya untuk writing ini. Yang pertama, misalkan ada banyak sekali
merek kamera tetapi yang terbaik adalah kamera Canon EOS M3. Itu misalkan kayak gitu. Itu kalimat utamanya. Nah, selanjutnya setelah kalimat utama ini, itu kita harus membuat kalimat-kalimat yang mendukung kalimat pertama ini. Kenapa sih Canon EOS M3 ini terbaik gitu daripada kamera-kamera yang lainnya? Oke, misalkan kita dukung nih kalimat utama ini dengan yang pertama, kita bisa memflip layar belakang ke arah depan, jadi sangat mudah untuk dibuat selfie. Itu misalkan, dan juga mudah dibuat ngevlog. Itu kalimat pendukung pertama yang mendukung kalimat utama ini. Oke. Kalimat pendukung kedua, bahwa meskipun tidak pakai mikrofon, suara dari kamera ini sudah sangat jelas dan jernih. Nah, itu kan juga mendukung kalimat utama. Jadi biasakan seperti itu ya. Yang pertama, kita ada kalimat utama, kemudian kita punya kalimat-kalimat yang mendukung kalimat utama tersebut. Dan hal itu juga membantu juga untuk reading kita. Nah, untuk reading ini juga tentang kita berlatih juga, teman-teman. Karena reading itu terdiri dari berbagai macam jenis soal ya. Ada yang true, false, not given, ada yang fill in the blank, itu juga ada. Nah, intinya kita berlatih. Selama berlatih itu kita tentunya mempunyai strategi sendiri untuk menghadapi tipe-tipe soal khusus di reading itu, gitu. Nah, di reading itu juga sama nih paragrafnya bentuknya. Jadi misalkan what is the main idea of this paragraph gitu. Misalkan pertanyaannya seperti itu di IELTS. Nah, kalian coba cari aja yang di kalimat pertama atau kedua, kalau tidak di kalimat yang terakhir. Jadi gitu, main idea of this paragraph, kalimat pertama atau kedua daripada sebuah paragraf, atau di kalimat terakhir di paragraf itu. Itu sangat membantu sekali. Itu adalah tips-tips dari guruku. Intinya untuk writing dan reading ini kalian harus benar-benar berlatih secara terus-menerus. Dan untuk skill yang terakhir adalah speaking, berbicara. Nah, tentunya pasti kalian bertanya ya, kenapa, bagaimana aku bisa speakingku bagus kalau aku nggak punya partner speaking gitu? Bagaimana aku bisa ngobrol bahasa Inggris kalau aku nggak punya teman buat ngobrol bahasa Inggris? Oke, that's not a big deal. The main thing adalah kalian harus bisa berlatih dengan cara kalian sendiri. Ada dulu aku pakai beberapa cara. Yang pertama, untuk pronunciationku, cara aku mengucapkan, aku selalu mendengarkan musik bahasa Inggris. Selain kita juga enjoy dengerinnya, kita coba nyanyikan juga gitu. Nah, ketika kita menyanyikan itu, kita coba evaluasi pronunciation kita, apakah pronunciation kita itu bagus buat itu, udah cocok sama yang ngomong aslinya, yang lagu aslinya gitu. Kalau udah cocok berarti udah lumayan lah gitu. Seperti itu. Nah, selain itu aku juga ngomong sendiri, teman-teman. Mungkin banyak orang kayak nenekku ataupun mamaku ataupun papaku, adikku mengira aku ini gila gitu. Nah, anak ini kok ngomong-ngomong sendiri sih, ngomong bahasa Inggris sendiri sih gitu. Apa kamu nggak apa-apa gitu. Nah, tetapi itu adalah caraku buat melatih bahasa Inggrisku gitu, teman-teman. Jadi kalian jangan pernah malu. Kalian setidaknya kalian ngomong dengan diri kalian sendiri. Misalkan, hello, how are you today? Dan kalian jawab sendiri, oh, I'm okay, thank you. How is the day? Like, today was not a good day, something gitu. Kalian cobain terus ngomong sendiri gitu. Seperti itu, dan aku percaya hal-hal seperti itu bakal membantu kalian dalam bidang speaking. Oke. Dan saya saranin buat kalian yang pengen ambil IELTS, setidaknya kalian ambillah les atau kursus yang intensif ya. Dalam arti intensif ini kalian kursusnya
selama Senin sampai Jumat ataupun seminggu 3 kali atau 4 kali itu lumayan ya. Intinya kalian belajarnya itu secara rutin teman-teman gitu. Secara rutin kalian belajar secara terus-menerus gitu. Jangan pernah menyerah buat teman-teman scholarship hunter. IELTS ini memang tantangan terbesar buat kita yang memang pengen studi ke luar negeri dengan beasiswa. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku semangat terus buat video-video seperti ini, biar aku semangat terus buat sharing, dan aku insya Allah bakal undang beberapa orang lagi buat mungkin sharing tentang beasiswa stipendium Hungaria ataupun sharing tentang beasiswa Polandia Ignacy Łukasiewicz mungkin atau beasiswa-beasiswa lainnya. Jangan lupa dukung terus channelku, pantengin terus. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.